Kisah ini bercerita tentang Kung Hina, seorang wanita kaya raya, pewaris tunggal perusahaan terbesar di Asia. Sejak kecil, Hina tumbuh dalam kemewahan tanpa batas, namun di balik kecerdasannya yang luar biasa, ia dikenal dingin, arogan, dan sulit ditebak. Ia tak segan menghina siapapun yang berani membantahnya, bahkan menjatuhkan pria yang mencoba mendekatinya. Di istana megah miliknya, puluhan pelayan dan asisten selalu siaga 24 jam, meski memiliki segalanya. Hina tak pernah puas, ia terkenal suka mencari kesalahan, hingga puluhan asisten pribadinya dipecat secara tidak hormat. Namun hidup Hina mulai berubah saat Seo Dongchan masuk ke dalam kehidupannya. Dongchan adalah pria dengan masa lalu kelam. Demi biaya pengobatan ibunya, ia terlilit hutang besar pada rentenir kejam. Ia pernah bekerja serabutan mulai dari penghibur pria di bar, sopir pengantar bunga, hingga pengkhotbah gereja apapun demi bertahan hidup. Pertemuan mereka terjadi secara brutal. Saat mengemudi ugal-ugalan, Hina memotong jalur truk pikap Dongchan hingga menyebabkan kecelakaan. Rangkaian bunga yang diantarnya hancur berserakan. Alih-alih meminta maaf, Hina melempar uang untuk membungkamnya. Merasa terhina, Dongchan menolak dan menyeretnya ke kantor polisi. Di sana, pengacara Hina menawarkan uang damai sebesar 50 juta won, nominal yang persis sama dengan total hutang Dongchan. Meski tergoda, Dongchan menolak karena merasa tak bersalah. Hina murka dan menuduhnya penipu, lalu membawa kasus itu ke pengadilan. Tak disangka, Hina dinyatakan bersalah. Ia divonis 150 jam pelayanan publik dan denda. Media pun menyorotnya saat membersihkan kandang ternak dan melakukan pekerjaan kasar. Bagi seorang konglomerat muda, itu adalah penghinaan besar. Sementara itu, Dongchan tetap berjuang hidup sebagai sopir taksi. Usai masa hukumannya, Hina kembali terjebak konflik keluarga. Sepupunya, Sua, diam-diam berusaha menyingkirkannya dari posisi ahli waris. Dipenuhi amarah, Hina berniat membalas dendam pada Dongchan. Ia menjebaknya dengan tuduhan pelecehan hingga Dongchan ditangkap polisi. Namun berkat campur tangan kakek Hina, Mr. Kung, Dongchan dibebaskan. Meski begitu, Hina belum puas. Ia berusaha menggusur rumah bibinya Dongchan, membuat ibunya terpaksa angkat kaki. Merasa hidupnya diinjak-injak, Dongchan memberanikan diri mendatangi rumah megah Hina. Ia bahkan harus berkelahi dengan para pengawal demi masuk. Di taman rumah itu, ia bertemu seorang pria tua yang ia kira tukang kebun, ternyata Mr. Kung sendiri. Di hadapan sang kakek, Dongchan dengan berani berkata bahwa ia bisa mengajari Hina sopan santun, bahkan mematahkan jarinya jika gadis itu terus menyakiti orang lain. Kata-kata itu justru membuat Mr. Kung tertarik. Ia melihat Dongchan sebagai satu-satunya orang yang bisa mengubah cucunya. Tanpa sepengetahuan Hina, Mr. Kung mengatur segalanya. Saat hendak pergi ke luar negeri, Hina diculik Dongchan yang berpura-pura menjadi pacarnya dan membawanya pulang ke rumah keluarga. Di sana, Dongchan diperkenalkan sebagai asisten pribadi baru, ditunjuk langsung oleh sang kakek. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Hina memperlakukan Dongchan dengan kasar, menghina, bahkan memukulnya saat latihan bela diri. Namun Dongchan bertahan. Ia butuh uang untuk melunasi hutangnya dan berjanji pada rentenir akan melunasinya dalam 2 bulan. Saat makan malam keluarga, Hina sengaja menjebaknya dengan memerintahkan staf dapur pergi. Namun Dongchan justru berhasil menyajikan hidangan sederhana yang membuat para tamu kagum. Perlahan, orang-orang mulai melihatnya dengan cara berbeda. Konflik memuncak saat Hina nekat pergi ke arena pacuan kuda. Di sana, ia melihat pria yang mirip mantan kekasihnya dan hampir celaka. Dongchan menyelamatkannya tepat waktu. Namun harapan Hina runtuh ketika tahu pria itu bukan mantannya, melainkan Litian, putra konglomerat Gleb Yusong, seorang pengacara idealis yang memilih membelah kaum lemah. Pertemuan itu menjadi awal konflik baru, bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kekuasaan, masa lalu, dan pilihan hidup yang akan mengubah nasib mereka semua. Tian adalah putra bungsu keluarga konglomerat Gleb Yusong. Berbeda dengan kakaknya yang meneruskan bisnis keluarga, Tian memilih jalan hidup sederhana sebagai pengacara idealis yang membelah kaum lemah. Keputusannya ini membuat hubungannya dengan sang ayah memburuk, terutama ketika Tian menentang proyek pembangunan lapangan golf milik grup Concern di kawasan cagar budaya. Sementara itu, Haina, pewaris tunggal keluarga Kung, hidup dikelilingi kemewahan, namun penuh tekanan. Di sebuah pacuan kuda, nyawanya hampir terancam. Namun ia diselamatkan oleh Dongchan, pengawalnya. Meski insiden itu membuat Dongchan dipecat karena dianggap lalai, Haina justru mempertahankannya dengan alasan ingin mengujinya lebih lama. Meski diam-diam ia tersentuh oleh pengorbanan Dongchan. Di sisi lain,
Haina dijodohkan oleh kakeknya dengan Tian, anak pemilik grup Yusong, demi kepentingan bisnis. Kesal karena terus dijodohkan, Haina mencoba kabur. Dalam kekacauan itu, ia bertemu Taehyung yang ternyata adalah Tian sendiri, seorang pria sederhana yang berani menghentikannya ketika ia hampir menampar Dongchan. Haina mulai penasaran, lalu menyelidiki latar belakang Taehyung dan terkejut mengetahui bahwa ia adalah pengacara bergaji kecil, bukan pengusaha seperti keluarganya. Konflik semakin memanas saat Dongchan berusaha membuat Haina jatuh cinta padanya dengan rencana murahan yang justru berujung bahaya. Haina diserang preman suruhan Tuan Muda Park, namun kembali diselamatkan oleh Taehyung. Keberanian Taehyung membuat Haina benar-benar jatuh cinta. Namun hubungan mereka dipenuhi kesalahpahaman. Saat Haina mencoba berterima kasih dengan memberi hadiah mahal, Taehyung menolaknya mentah-mentah dan menegaskan bahwa ia tak bisa disuap. Ucapan itu melukai harga diri Haina, membuatnya merasa diremehkan hanya karena kekayaannya. Dalam pelarian emosinya, ia mabuk dan meluapkan kesedihan pada Dongchan. Masalah membesar ketika nama Haina terseret skandal politik bisnis. Tanpa sadar, ia menandatangani petisi yang mendukung Tian dan menentang perusahaan ayahnya sendiri. Kakeknya murka dan menarik investasi besar, mengguncang stabilitas grup. Haina mencoba mengklarifikasi, namun justru diusir oleh Taehyung yang sedang bertengkar dengan keluarganya sendiri dan menuduh Haina dimanfaatkan dalam konflik tersebut. Ketegangan memuncak ketika Tian bersikap kasar pada Haina, hingga Dongchan turun tangan melindunginya. Baru saat itu Tian menyadari kesalahannya dan menyesal. Namun Haina, yang terluka dan frustrasi, melampiaskan emosinya dengan cara berbeda, berlatih bela diri hingga larut malam, bukan menghancurkan barang-barang seperti biasanya. Perlahan, hubungan Haina dan Taehyung kembali membaik. Tian bahkan membelah Haina secara hukum saat ia berseteru dengan Tuan Muda Park, mengaku sebagai pengacaranya. Sejak saat itu, Haina memutuskan memulai segalanya dari awal dan mengakui perasaannya. Namun kebahagiaan itu kembali diuji. Kakek Haina menentang hubungan mereka dan memaksanya pergi ke Amerika demi memutus ikatan dengan Taehyung. Tak ingin berpisah, Haini dan Dongchan menyusun rencana pelarian. Kepergian Haina membuat keluarga panik. Akhirnya, sang kakek luluh setelah melihat keteguhan Haina yang bersedia mempertaruhkan segalanya demi cintanya. Untuk pertama kalinya bersama Tian, Haina bersedia bekerja di Concern Group. Ia sendiri belum paham apa yang harus dilakukan setibanya di sana. Suah, yang terkenal sinis, langsung menyambutnya dengan nada mengejek. Bahkan Suah menyarankan Dongchan beralih menjadi pengawalnya saja daripada bekerja dengan penyihir seperti Haina. Sebagai asisten, kami juga kebingungan melihat sikap bosnya yang terang-terangan memusuhi sepupu keluarga sendiri. Seiring waktu, Taehyung justru semakin ingin dekat dengan Haina. Ia sadar gadis itu tidak seperti bayangan konglomerat dingin yang selama ini ia pikirkan. Haina pun merasakan hal yang sama. Ia sering merindukan Taehyung, namun Dongchan menahan diri agar tidak terlalu agresif menunjukkan perasaannya, demi membuat Taehyung terlihat lebih dibutuhkan oleh Haina. Dongchan bahkan melarang Haina menjawab telepon saat Tian menelpon. Dengan alasan sibuk bekerja, ia juga memintanya berpura-pura tak bisa menghadiri pesta anak panti asuhan. Diam-diam, Dongchan tetap membawa Haina ke acara donasi tersebut. Datang sedikit terlambat agar tercipta kesan Haina sangat sibuk namun tetap menghormati Taehyung. Agar Dongchan tidak mengganggunya selama acara, Haina menyuruhnya pergi ke toko buku dan membeli novel tentang kencan. Di pesta sederhana itu, Haina sangat menikmati suasana, terlebih ketika Taehyung menyanyikan lagu cinta untuknya. Karena terlalu bahagia, Haina terus minum soju hingga pulang dalam keadaan mabuk. Dalam perjalanan pulang, Haina terus berbicara tentang betapa ia mengagumi Taehyung. Dongchan yang melihat nona mudanya tertidur cantik hampir kehilangan kendali, namun menahan diri. Saat turun dari mobil, Haina bertanya tentang kelanjutan hubungannya dengan Taehyung. Tanpa berpikir panjang, Dongchan mencium bibirnya dan mengatakan tahap selanjutnya adalah kontak fisik. Haina yang sejak tadi menahan amarah akhirnya meluapkannya. Keesokan harinya, ia memukuli Dongchan dengan tongkat hingga babak belur. Dongchan tak melawan karena merasa bersalah. Ia bahkan terlambat bekerja dan mendapat teguran keras dari manajer Jang. Namun sore harinya, Haina kembali bersemangat karena akan makan siang bersama Taehyung. Makan siang itu awalnya untuk mengucapkan terima kasih karena Haina menyumbang 100 juta won ke panti asuhan. Namun suasana rusak saat Suah datang dan ikut bergabung. Di meja makan, Suah dan Haina bersaing sengit menarik perhatian Taehyung. Suah bahkan mengejek Tian yang dianggap hanya datang ke kantor demi formalitas.
Dongchan membela majikannya dengan menyebut Haina punya program rahasia menguntungkan perusahaan. Tanpa diduga, Suah melaporkannya ke kakek. Haina pun diminta mempresentasikan program tersebut di depan direksi. Panik karena tak punya pengalaman, Dongchan memberi ide. Haina mengajarkan bela diri untuk karyawan wanita sebagai perlindungan dari pelecehan. Dongchan menjadi karung tinju dalam sesi latihan demi mendukung presentasi. Video tutorial tersebut diunggah ke YouTube dan langsung memukau banyak orang. Sang kakek bangga dan menghargai kesabaran Dongchan, namun Wijo marah karena Haina sering bersikap kasar pada sepupunya dan meminta Dongchan mengundurkan diri, tapi ia menolak. Setelah pulih, Dongchan kembali bekerja dan membantu menyiapkan jamuan keluarga Suah. Tiba-tiba rentenir datang menagih utang. Untuk menghindari kecurigaan, Dongchan berbohong dengan menyebut mereka anggota gereja yang datang mengucapkan selamat ulang tahun. Ia juga berusaha menjauhkan mereka dari Suah agar masalah lama tak terbongkar. Malam harinya, Haina berencana pergi ke kebun apel menemui Tian. Awalnya ia meminta Dongchan berbohong pada kakek, tapi akhirnya Dongchan jujur. Kakek mengizinkan dengan syarat ada pengawal. Haina berangkat tengah malam, memberi Dongchan hadiah ulang tahun di perjalanan. Membuatnya terharu dan yakin Haina mulai berubah. Sesampainya di kebun apel, Haina kecewa karena Tian belum muncul. Dongchan mencoba menghiburnya dengan bermain di kebun, namun malam harinya, Tian menelpon meminta maaf karena tak bisa datang akibat demonstrasi pegawai perusahaan ayahnya. Haina yang menunggu seharian merasa sia-sia dan melampiaskan kekecewaan dengan minum tanpa henti. Dalam keadaan mabuk, Haina menangis dan menyadari cintanya tak pernah dibalas. Ia menyesal berharap terlalu jauh. Karena takut sendirian, ia meminta Dongchan tetap tinggal. Tanpa sadar, keduanya tertidur di kamar yang sama hingga pagi. Saat bangun, Haina berteriak menuduh Dongchan telah berbuat sesuatu padanya. Di saat bersamaan, Tian datang pagi-pagi ke villa. Suah yang mengikuti diam-diam juga tiba. Ketukan di pintu membuat Haina panik. Dongchan membekap mulutnya agar tak ketahuan, memicu salah paham besar. Suah bahkan melihat Dongchan disembunyikan di lemari, membuat situasi semakin kacau. Meski Dongchan mencoba menjelaskan bahwa tak terjadi apa-apa, Suah tetap tak percaya. Tian bersikap dingin karena cemburu. Ketegangan memuncak hingga Dongchan akhirnya mengungkap kebenaran. Haina datang jauh-jauh hanya demi Taehyung. Keributan berubah jadi perkelahian, hingga Haina pergi menjauh untuk menenangkan diri. Haina berjalan jauh dari villa. Taehyung yang menemukannya lebih dulu meraih tangannya dan memeluknya erat. Dongchan hanya bisa menatap dari kejauhan. Sepulangnya ke rumah, Haina berterima kasih pada Dongchan karena membantunya mendekat pada Taehyung tanpa sadar. Hal itu justru semakin melukai hati Dongchan. Bagaimana menurut kalian? Apakah alur cerita drama ini menarik? Jika kalian suka bisa ketik di kolom komentar lanjutkan. Terima kasih untuk kalian yang menyimak sampai akhir.